Nah sekarang, lawang sudah ada yang by accident kok. Sudah ada by design. Kalau ya niru aja gitu. Ya seperti ini sekarang Indonesia emas gitu. Mau niru mana gitu. Sudah terbukti enggak itu yang kamu sampaikan itu terus mengubah manusia Indonesia menjadi lebih bahagia misalnya itu. Ya masalahnya kita ini kan ya tadi itu. Kita ini jalan ke utara sambil yakin sampai barat. Lah gitu yang repot. Ya. Jadi enggak. Lah ya, loh, enggak apa-apa. Kita itu berjalan ke barat enggak apa-apa. Tapi jangan yakin sampai utara gitu. Artinya ya, kalau kita meniru gaya pendidikan Pakistan, lo ya enggak apa-apa. Tapi jangan mengharap itu jadinya kayak Jepang, lo ya gitu. Lo enggak apa-apa. Enggak ada keharusan. Ini yang sering dokter sebut jual soal konsekuensi ya. Konsekuensi gitu. Enggak apa-apa. Kita mau niru Mesir lah, niru Pakistan, tapi kita jangan berharap kita menghasilkan komunitas Finlandia gitu. Tapi kalau kita mau niru Jepang, ya jangan berharap kita seperti Arab Saudi gitu. Ya. Yang soal konsekuensi itu saya terapkan juga. Saya kan ngajar juga tuh di kampus. Anak-anak kan sering men-challenge dosennya tuh. Iya. Pak boleh nggak datang terlambat? Terus Pak boleh nggak ngumpulin tugasnya terlambat? Iya. Terus saya jawab, kamu nggak ikut kuliah saya, kamu nggak ngumpulin tugas saya, itu boleh. Bahkan nggak kuliah di sini pun boleh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada keharusan. Iya. Dan mereka langsung berpikir, oh dosennya marah. Ini ya itu. Saya cuma mengajarkan satu konsekuensi. Betul. Bahwa kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Ini juga saya lakukan untuk, makanya saya ada connect dengan dokter. Wah ini benar yang dokter katakan soal konsekuensi itu. Saya juga nggak pernah, misalnya gini, anak itu kan sering susah bangun. Suatu kali saya biarkan. Hampirnya dia datang sekolah terlambat. Dan akhirnya dapat hukuman dari sekolah. Dan konsekuensinya. Dan besoknya dia udah bangun sendirinya. Karena tanpa harus saya oprak-oprak gitu loh bahasa Jawa. Saya dari kecil itu ya terima konsekuensi. Saya nuwakal saya ini. Nuwakal dulu, nuwakal banget lah nakalnya gitu. Sering ditapui. Wah iya, tapi pada satu titik itu saya menganggap bukan. Lah ya nggak apa-apa, itu konsekuensinya. Misalkan saya ditampar gitu, konsekuensinya gitu. Saya diskors itu ya, saya menerima dengan sebagai konsekuensinya gitu. Nggak apa-apa gitu, diskors, disaduk itu. Dulu kan guru gitu, pakai sepatunya aduk garis gitu. Sakit. Tapi ya itu konsekuensinya gitu. Tapi ibu saya itu epic kok, ibu saya itu, mama saya itu. Pernah itu saya itu ditampar sama wakil kepala sekolah itu, tampar, disaduk, plak-plok gitu ya. Nggak tahu mama saya itu, ibu saya itu dapat berita dari mana, tanya, "Kowe bar dikampleng gurumu ya?" gitu. "Enggak mah," gitu. "Ngaku?" gitu. Harus biasa mah gitu. Besoknya ibu itu datang ke sekolah gitu. Nah, didengar orang-orang, anak teman-teman itu, "Rio, ibumu teko." Lah, ada mama, ternyata mama saya itu bilang sama gurunya, "Yang sering-sering Pak," gitu. Bukan ngamuk. Bukan, jadi pertama kali yang namanya Pak Tris itu, Pak Tris guru saya itu, didatangin itu, aduh, ini marah. Ternyata ibu saya malah, "Yang sering-sering aja Pak," gitu. Anak ini harus digitukan. Nah, itu jadi guyonan anak satu. Wah ya, Ibu Eriu teko iku bukannya protes malah harus dikau. Itu memang itu ibu saya itu juga agak unik lah itu, agak lain itu. Nah, tapi saya juga menerima segala sesuatunya itu jadi ya sebagai konsekuensi. Misalkan saya pernah dihukum, ya nggak apa-apa gitu. Setiap kali upacara Senin itu ada aja loh ya. Saya itu enggak tahu kenapa ide itu muncul gitu. Akhirnya itu terus kemudian saya lakukan dan membuat marah dan seringkali hampir selalu itu. Setelah dibubarkan oleh komandan upacara semua kembali ke kelas masing-masing kecuali Roslan Jusni gitu aduh. Jadi saya disuruh senam pagi sendirian di tengah teng. Udah lah. Yang gitu-gitu itu saya juga nggak protes gitu karena itu adalah bagian dari konsekuensi gitu ya. Ya itu meskipun saya juga dulu itu nggak paham ini semua orang kok marah sama saya itu ada apa gitu. Ya setelah itu terjawab setelah saya belajar neuroscience itu, ya memang otak saya koplak dari kecil itu. Oh iya ini harus bohong gitu, harus bertata krama. Dulu nggak ngerti tata krama itu penting itu. Jadi setelah belajar ya
akhirnya saya tahu manner does matter gitu, supaya kita bisa bekerja sama. Itu manner. Supaya nggak terus-menerus dapat hukuman tadi. Hukuman itu adalah menunjukkan kita tidak bisa bekerja sama secara efektif dan efisien gitu. Ya. Jadi marahnya orang ke saya itu menunjukkan saya nggak bisa kerja sama gitu. Padahal kita dituntut untuk bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai gitu ya. Kerjasama. Rumah sakit ini, Mas, ini adalah hasil kerjasama 4.000 sekian orang. Yang tidak sadar kita sedang bekerja sama gitu ya. Semakin bekerja sama makin besar gitu. Itu menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler. Mendaratkan Neil Armstrong di bulan itu ada 130.000 orang yang bekerja sama. 8.000 orang di Houston, 50.000 orang, 80 orang di Houston, 50.000 orang di Cape Canaveral. Mereka bekerja sama tanpa disadari. Gitu. Mendaratlah Apollo 11 di bulan. Dan ini adalah kerja kolektif, mulai Apollo 11 yang meledak, Apollo 1 yang meledak membunuh 3 astronotnya, ya itu semua. Neil Armstrong itu hampir mati berkali-kali loh ternyata di proyek Gemini gitu itu. Itu adalah kerjasama kolektif lintas generasi gitu. Karena kita punya bahasa dan punya tulisan. Kita bisa menularkan pengalaman kita ke orang lain. Karena kita punya bahasa. Kita punya tulisan, menularkan pengalaman kita ke generasi-generasi berikutnya gitu. Dan kemajuan kita sekarang ini bukan kecerdasan individual, kecerdasan kolektif gitu ya. Soal kolektif tadi kan dokter menyebut soal pentingnya kebohongan. Itu manner juga kan? Manner. Kalau kita nggak bohong, kita nggak bisa kerjasama. Saya boleh benci sama direktur, tapi nggak boleh ngomong. Kalau bilang bubar. Bubar, saya nggak bisa kerjasama gitu. Direktur juga boleh benci saya, boleh nggak suka, tapi jangan ngomong. Begitu dia ngomong, besok saya nggak praktek di sini gitu. Wes golek sing liyane ae gitu ya gitu ya. Ya itu. Jadi tempatnya ya itu pentingnya yang namanya menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Dan itu yang namanya tata krama. Sekali lagi, kebohongan dan menipu itu dua hal yang berbeda. Otak kita itu beda gitu. Ya, otak menipu dan otak berbohong itu berbeda gitu. Jadi ya tapi sekarang kelihatan begitu dia ngomong yang tidak sesungguhnya dimasukkan mesin. Orang ini nipu gitu. Orang ini bohong gitu. Yang sering saya pakai contoh itu gini Mas Inu. Misalkan saya ini punya tante saya dirawat di ICU gitu, gara-gara serangan jantung. Terus tante saya punya anak sepupu saya namanya Bambang lah katakan gitu. Bambang kecelakaan, mati gitu. Terus saya besuk tante saya. Tante saya tanya Bambang, Bambang di mana? Jawab apa kita? Bambang kecelakaan mati juga dia ini gitu. Ya itu. Nah, berbohong itu memerlukan effort untuk neuron cermin kita itu. Ini orang kepingin jawaban yang menyenangkan yang bagaimana gitu, tanpa kita mengambil keuntungan dari situ gitu. Itu berbohong gitu. Kalau menipu lain gitu. Lain itu ada keuntungan. Nah itu ya. Jadi otak kita itu dan berbohong dan menipu itu tumpang tindih itu setiap saat itu. Itu adalah pertarungan antara altruisme dan egoisme di otak kita itu setiap. Nah itu bukan egois dan altruis di otak kita itu tidak hitam putih, abu-abu gitu. Kadang-kadang diseret ke sana, kadang-kadang diseret ke sana gitu. Seperti politik gitu. Politik itu kan abu-abu, tidak bisa dibilang politik itu jahat, ya enggak itu. Abu-abu. Memberikan manfaat, iya itu. Memberikan kesengsaraan, ya iya gitu. Nah, dan kita tidak bisa menganggap satu itu bermanfaat gitu atau menyengsarakan saja ya tidak gitu. Misalnya Hitler itu kalau nggak ada Hitler kan nggak ada Apollo 11 itu. Nggak mendarat di bulan kita kalau nggak ada Hitler, karena Hitler itu yang membayarin von Braun itu untuk membuat roket V2 gitu. Ya, terus kemudian kalau tidak ada perang dunia kedua, kita nggak punya komputer loh sekarang gitu. Karena cikal bakal komputer itu adalah dibuat Alan Turing untuk memecahkan kodenya Jerman gitu. Nah, kita kan jarang melihat sejarah itu secara ontologis kayak gini gitu ya. Kita cenderung memberikan glorifikasi kepada pahlawan-pahlawan kita gitu ya. Ada sisi-sisi lain yang ya sekarang perang
perkosaan itu kan ya dilakukan semua tentara gitu. Ya sekarang di Eropa itu anak-anak SMA itu pelajaran sejarah itu ya pada saat pendaratan di Normandia Perang Dunia Kedua itu sekian puluh ribu orang perempuan diperkosa. Yang perkosa siapa? Ya Nazi iya, sekutu iya gitu. Tidak ada glorifikasi lagi, mempelajari apa adanya itu ya sekarang gitu. Dulu mereka masih Montgomery itu hebat gitu ya. Ya kebahagiaan ternyata di negara-negara Eropa itu mereka sudah menemukan apa namanya formula sehingga mereka menjadi negara-negara di urutan atas untuk kebahagiaan itu. Negara Finlandia sudah 4 kali berturut-turut menjadi negara masyarakat paling bahagia. Tahun ini dan tahun ini masih nomor 1. Tapi beda lagi kalau dihitung sebagai negara yang kualitas hidupnya paling bagus. Itu beda. Nederland nomor 1 sekarang. Kualitas hidup itu bukan bahagia ya. Bukan kebahagiaan, kualitas hidup. Jadi sekarang itu semuanya itu diukur supaya ngomong bukan bahagia itu apa kita mendapatkan ketenangan loh ya ukurannya apa gitu ya itu ada matriks yang bisa makin lama kita itu mencoba mengkuantifikasi segala sesuatu yang dulu disebut sebagai subjektif itu normatif subjektif itu sekarang dikuantifikasi supaya apa? Supaya kalau kita mau memperbaiki itu ada ukurannya gitu. Dari titik 1 ke titik 2. Iya gitu. Lebih bahagia itu gimana? Lebih tenang bagaimana gitu. Itu supaya ada ukurannya dan itu sudah dilakukan oleh banyak negara. Tapi sekali lagi kita nggak harus niru. Ya. Nggak harus gitu ya. Kita punya ukuran sendiri untuk bahagia atau bukan. Kalau kebahagiaan sama. Sama. Oke. Ya. Kita itu tidak harus bahagia kok, Mas. Wedus itu nggak bahagia hidup kok gitu. Kembali lagi kita gitu. Cuman gini loh. Jadi tapi kita ya jangan menipu diri bahwa kita bahagia gitu. Padahal tidak. Iya, gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa nggak bahagia itu.